I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Gina Aribah, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Ta'lim Muta'alim pada bab kelima, yaitu faslun fil jiddi wal muwazobati wal himmah, yaitu menjelaskan pasal tentang kesungguhan, komitmen, dan cita-cita yang tinggi. Oke teman-teman, mari kita simak bersama. Kita masuk ke materinya, yaitu faslun fil jiddi wal muwazobati wal himmah. Summa la budda minal jiddi wal muwazobati wal mulazomati li tolibil ilmi wa ilaihil isyaratu fil qur'ani qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya pasal tentang kesungguhan, komitmen, dan cita-cita yang tinggi. Nah, ada arti perkataannya yaitu summa, kemudian, la budda, harus, minal jiddi, dari bersungguh-sungguh, wal muwazobati, dan komitmen, wal mulazomati, dan kedisiplinan atau keteraturan dalam belajar terus-menerus, litolibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu atau pelajar, wa ilaihi, dan kepadanya, al isyaratu, apa petunjuk, fi, di dalam, al-Qur'ani, Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wallazina, dan orang-orang, jahadu, yang bersungguh-sungguh, fina, dalam mencari ilmu kami, lanahdiyannahum, pasti kami tunjukkan kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Kemudian bagi orang yang mencari ilmu itu hendaknya rajin, bersungguh-sungguh, dan menekuni. Hal tersebut ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mencari ilmu itu hendaknya rajin, bersungguh-sungguh, dan menekuninya. Karena dalam firman Allah di Al-Quran mengatakan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah atau mencari ilmunya Allah, Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah yang baik. Oke, selanjutnya, wakilah man tolaba syai'an wajada wa man qara'al baba walajja wakilah biqadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna kila yuhtaju fit ta'allumi wat tafaquhi ila jiddi salah satil muta'allimi wal ustazi wal abiin kana fil ahya. Diterjemahkan dalam perkata yaitu wakila, dikatakan mantolaba, barang siapa yang mencari, syai'an, sesuatu, wajada, kemudian dia bersungguh-sungguh, wajada, maka dia mendapatkan, waman koro'a, dan barang siapa yang mengetuk-ngetuk, al-baba, pintu, walajja, dan terus-menerus mengetuk pintu atau tidak putus asa, walajja, dia pasti bisa masuk. Wakilah, dan dikatakan, biqadarima, dengan kadar, tata'anna, kepayahanmu, tanalu, kamu akan mendapatkan, ma tatamanna, yang kamu harapkan. Kila, dikatakan, tuhtaju, dibutuhkan, fit
ta'alumi, di dalam belajar, wat tafaqquhi, dan dalam memahami agama, ila jiddi salasati, kepada kesungguhan 3 orang, al muta'allimi, pelajar itu sendiri, wal ustazi, dan kesungguhan guru, wal abi, dan juga kesungguhan dari ayah atau wali dari pelajar tersebut, inkana, jika ada siapa bapak, fil ahya, masih hidup. Nah, dikatakan bahwa barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu tentu akan mendapatkannya, dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus tentu bisa masuk. Dan dikatakan dengan kadar sengsaramu dalam berusaha kamu akan mendapatkan apa yang kamu dambakan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang, kesungguhan murid, guru, dan ayah bila masih hidup. Oke, selanjutnya ansyadani asyaikhul imamu al-ajallu al-ustazu hadiduddini asyairoziyu lisyafi'i al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin muglakin wa ahaqqu khalqillahi bilhammi imru'un zuhimmatin yubla bi aishin goyikin wa minad dalili alal qodoi wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aisil ahmaki lakin man ruzik kol hijahurimal gina diddani yaftari koni ayya tafarrukin. Jika diartikan per kata yaitu ansyadani, melantunkan untukku sebuah syair, asyaihu al-imamu al-ajallu, tuan guru yang menjadi imam yang agung, al-ustazu sadiduddini asyairoziyu, yang menjadi profesor yaitu Sadiduddin Asyairozi, Lisyafi'i, diriwayatkan berasal dari Imam Syafi'i, al-jiddu, kesungguhan, yudni, itu mendekatkan, kulla amrin syasi'in, setiap perkara atau hal yang jauh, wal jiddu, dan kesungguhan itu, yaftahu, itu membuka, kulla babin muglakin, setiap pintu yang tertutup, wa ahaqqu khalqillah, dan sehak-haknya ciptaan Allah, bilhammi, dengan keprihatinan, imru'un, adalah seseorang, zuhimmatin, yang punya cita-cita tinggi, yubla, tapi dia diuji, biaishin goyikin, dengan kehidupan yang sempit, wa minad dalili, dan termasuk daripada dalil, alal qodoi, atas keputusan Allah, wa hukmihi, dan hukumnya Allah, bu'sul labibi, ujian sengsaranya seorang yang cerdas, wati bu aisi ahmaki, dan nyamannya kehidupan orang-orang yang bodoh. Lakin, akan tetapi, man ruziku, orang yang diberi rezeki, al-hija, akal, hurima, dia akan terhalangi dari al-gina, cukup, diddani yaftarikoni, dua hal yang saling bertentangan, dua hal yang saling berbeda, ayya tafarrukin, dari sebagaimanapun berbeda. Nah,
Arti terjemahnya yaitu Ustadz Sadiduddin Asy-Syairazi mengalunkan syair gubahan Imam Syafi'i kepadaku. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang indah dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang cerdas tapi miskin dan banyak orang bodoh tapi orang kaya, dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Nah, oke, jadi teman-teman, ada dua hal yang berbeda ketika kita memiliki kesungguhan dalam mencari ilmu. Yang pertama yaitu kesungguhan seseorang mencari ilmu dengan memiliki rasa cita-cita yang tinggi, itu akan dibukakan pintu rezeki atau terhalangi dari kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua itu adalah seseorang yang tidak memiliki kesungguhan atau tidak memiliki cita-cita tinggi dalam mencari ilmu, maka ia akan terhalangi dari kecukupan rezeki. Nah, dua hal ini adalah hal yang bertentangan atau dua hal yang berbeda dalam mencari ilmu. Nah, oke, selanjutnya wa unshidtu li ghairihi tamannaita antamsi fakihan munaziron bi ghairi ana in wal jununu fununu walaisak tisabul maliduna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Yang arti perkatanya yaitu wa unsidatu, dan dilantunkan untukku sebuah syair li ghairihi, dari selain Imam Syafi'i, tamannaita, engkau berangan-angan, antamsi, untuk bisa berjalan, fakihan munaziron, sebagai orang yang alim pandai, bigoiri anain, tanpa mendapatkan kesulitan, wal jununu, dan gila-gila, fununu, itu bermacam-macam, walaisa, dan tidaklah, aktisabul mali, mendapatkan harta, duna, tanpa adanya, musyakotin, kesulitan, tahammaluha, yang engkau dapatkan, fal ilmu, dan ilmu, kaifa, bagaimana juga, yakunu, akan demikian juga. Nah, penyair lain berkata, kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras atau sengsara. Nah, jadi teman-teman, dari syair yang tadi di atas dikatakan bahwa ketika kita mendapat sebuah masalah, kendala, penderitaan yang ada dari diri kita, maka kita harus terima. Jika kita tidak mau terima, kita bisa disebut sebagai orang gila. Nah, dimana ketika kita mencari ilmu tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya lika-liku, tanpa adanya masalah, itu tidak akan terjadi atau tidak akan bisa ada di dalam hidup kita. Begitupun halnya dalam mencari ilmu, ketika kita tidak mengalami kendala, ketika tidak adanya masalah, kita tidak mengetahui bagaimana prosesnya kita mendapatkan ilmu tersebut. Karena ketika kita mendapatkan kendala tersebut, masalah tersebut, kita akan mencari solusi dan mencari suatu ilmu yang bagaimana bisa menyelesaikan masalah kita tersebut. Nah, oke, selanjutnya yaitu qala Abu Thayyib walam arofi uyu bin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamai, yang dimana arti pekartanya yaitu qala, berkata, Abu Thayyib walam aro, dan saya belum melihat, fi, di dalam, uyu bin nasi, aibnya manusia,
aiban sebuah cacat, kanaksi al-qadirina sebagai mana orang-orang yang mampu, alat tamai atas penyempurnakan. Abi Thaib berkata, sungguh naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Lalu wala budda li talibil ilmi min syahril layali kama qala syairu biqadaril kadituk tasabul ma'ali faman tolabal ula syaharul layali tarumul izza summa tanamu lailan yagusul bahro man tolabal la ali uluwul ka'bi bil himami al awali wa izzul mar'i fi saharil layali taroktu an-nauma rabbi fil layali li ajali ridoka ya maulal mawali wa man romal ula min goiri kaddin ado al umro fi tolabil muhali fawafikni ila tahsi li ilmin wa balligni ila aqsol ma'ali. Jika diartikan perkata, yaitu wala budda, dan harus litolibil ilmi, bagi penuntut ilmu atau pelajar, min syahri al-layali, berupa bangun malam, kama sebagaimana kola syairu seorang ahli syair berkata, biqadaril kaddi, sesuai kadar jerih payah, tuk tasabu diperoleh al-ma'ali, apa beberapa pangkat yang tinggi, faman tolaba, barang siapa yang ingin menghendaki atau mencari, al-ula, cita-cita yang tinggi, saharul layali, hendaknya dia menghidupkan malam-malamnya, tarumu, engkau menghendaki, al-izza, kemuliaan, summa, kemudian, tanamu, kamu tidur, lailan, di malam hari, yagusu, menyelami, al-bahro, lautan, mantolabal ali, dalam mencari mutiara, uluwul ka'bi, dan derajat yang tinggi itu didapatkan dengan bilhimami al-awali, dengan cara melalui cita-cita yang tinggi pula, wa izu, dan kemuliaan, al-mar'i, seorang manusia, fi saharil layali, di dalam hidupnya malam-malam, taroktu, saya meninggalkan, an-nauma, tidur, robbi, wahai Tuhanku, fil layali, di malam hari, li ajali ridoka, untuk mengharapkan ridomu, ya maula al mawali, wahai Tuan dari semua Tuan, waman roma, dan barang siapa yang ingin al ula, mendapatkan derajat yang tinggi, min goyri kaddi, tanpa adanya kerja keras atau jerih payah, adoa, orang tersebut menyia-nyiakan al umur, fi tolabil muhali, dalam mencari sesuatu yang mustahil, fawakini, maka berilah saya pertolongannya Allah, ila tahsili ilmin, kepada pencapaian ilmu, wa balligni, dan sampaikan saya ya Allah, ila aqso al-ma'ali, kepada cita-cita yang tinggi. Nah, pelajar tidak boleh banyak tidur pada malam hari, seperti dikatakan dalam syair, kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraan. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, maka harus meninggalkan tidur malam. Kamu ingin kedudukan tinggi, tapi kamu enak-enak tidur pada malam hari. Padahal orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan. Derajat yang luhur itu seiring dengan cita-cita yang luhur. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi karena ia berjaga malam. Aku tidak tidur di waktu malam ya Tuhanku, demi mencari keridhoanmu. Ya Tuhan, yang menjadikan seseorang menjadi tuan.
Siapa ingin kedudukan tinggi tapi tidak mau bekerja keras, itu artinya dia menyia-nyiakan usia. Mengharap sesuatu yang mustahil, maka tolonglah kami ya Allah dalam mencari ilmu, dan tempatkanlah kami ke puncak yang luhur. Oke, selanjutnya itajizil laila jamalan tudarik bihi amalan. Qala al-musannifu wa qadit tafaqali nazamun fi hadzal makna man syaa an yahtawi amalahu jumalan falyattakhid lailahu fi darkiha jamalan aklil to'a maka kai tahzo bihi syaharon in syi'ta ya sohibi an tabalugol kamala. Nah, yang arti perkatanya ittakhidil laila, jadikanlah malam, jamalan sebagai kendaraan atau unta, tudarik bihi yang engkau dapatkan amalan, cita-cita. Qala berkata al-musannifu pengarang wa qad tafaqo dan sungguh-sungguh telah bersepakat li denganku nazmun sebuah syair fi hadzal makna tentang maksud ini. Man syaa barang siapa ingin an yahtawi mendapatkan amalahu cita-citanya jumalan secara sempurna falyattakhid lailahu hendaknya ia menjadikan malamnya fi darkiha untuk mendapatkan cita-cita tersebut jamalan sebagai kendaraan aklil to'amaka maka sedikitkan makanmu kai tahzo bihi supaya kamu bisa mendapatkan safaron bangun malam itu in syi'ta jika engkau kehendaki ya sohibi wahai temanku anta belugo engkau mencapai al-kamala kesempurnaan. Nah, para pelajar itu harus menggunakan waktu malam untuk belajar dan beribadah supaya memperoleh kedudukan tinggi di sisinya. Penyusun kitab ini berkata, bagiku cukup menarik makna syair yang berbunyi, barang siapa ingin meraih apa yang dicita-citakan, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Jangan banyak makan agar kamu tidak ngantuk. Hal itu jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Nah, lanjut. Wakila man asharo nafsahu billaili faqad faroha qalbuhu bin nahari wala budda li talibil ilmi minal muwazibati ala darsi wa tikrori fi awwalil laili wa akhirihi fa inna fa bainal isya'aini wa waqta syahari waktun mubarakun. Yang arti perkatanya wakila dan dikatakan man asharo barang siapa yang menghidupkan malam-malam nafsahu dirinya billaili dengan di waktu malam faqad faroha maka sungguh gembira atau bahagia kolbuhu hatinya bin nahari di siang hari wala buddha dan harus liatolibi ilmi bagi seorang penuntut ilmu minal muwazobati untuk berkomitmen alad darsi pada pelajaran watikrori dan mengulang-ulang pelajaran tersebut fi awalil laili di awal malam wal akhirihi dan juga di akhir malam fi innama maka kesungguhannya bainal isya'aini waktu yang terletak di antara dua isya yaitu maghrib dan isya wa waqta dan juga waktu asyahari sahur waktun waktu mubarakun yang diberkati. Jadi ada yang berkata bahwa mengurangi tidur malam untuk beribadah itu menggembirakan hati di siang hari. Pelajar harus mengulang-ulang pelajarannya pada malam dan akhir malam, yaitu antara isya dan waktu sahur, karena saat tersebut diberkati. Nah, oke lanjut.
Ya tolibal ilmi basyiril wari'a wa jannibi an-nauma wahzari shiba'a dawim alad darsi la tufarihu fal ilmu bid darsi koma wartafa'a. Yang arti perkatanya, ya tolibal ilmi, wahai penuntut ilmu atau pelajar, basiril wari'a, bersikaplah wara atau wira, menjaga, menjauhi diri dari hal-hal yang subhat, wajannibi an-naum, dan jauhilah tidur, wahzaru, dan meninggalkan asyiba'a, sering kekenyangan, dawim, dan juga alat darsi, selamanya pelajaran itu, la tufarikuhu, jangan sampai berpisah. Fal ilmu, maka sesungguhnya ilmu itu, bidarsi, dengan menelaah atau mengkaji, koma, tegak berdiri, wartafa'a, dan juga bertambah. Nah, seorang penyair berkata, wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu sifat wara, menjauhi barang subhat, jauhilah tidur, kurangilah makan, dan tekunlah belajar. Nah, selanjutnya wayagat tanima ayyama al-hadatsati wa unfuwana sababi kama kila biqadaril kaddi tu'toma turumu faman roma al-muna lailan yakumu wa ayyama al-hadatsati fagtanimha ala innal hadatsatala tadumu. Yang arti perkatanya, wa yagatanima, dan hendaknya murid itu juga memanfaatkan ayyamal hadatsati, waktu-waktu atau hari-hari muda, wa unfuwana as-sababi, dan juga ketika awal-awal masa muda, kama kila, sebagaimana dikatakan, biqadaril kaddi, sesuai kadar jeripayahmu, tu'to, engkau akan diberi, maturumu, apa yang engkau niatkan, faman roma, barang siapa yang menghendaki, almuna, cita-citanya bisa terkabul, lailan, kepada saat malam, yakumu, hendaknya dia bangun, wa ayyamal hadatsati, dan hari-hari muda, fagatanimha, maka manfaatkanlah hari-hari tersebut. Allah, ingatlah, innal hadatsata, sesungguhnya masa muda itu la tadumu, tidak selamanya. Jadi kita harus memanfaatkan masa muda untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, dari syair di atas, yaitu dengan kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur malam. Gunakan masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Jadi teman-teman, karena kita masih muda, maka kita harus menggunakan waktu malam kita itu dengan sebaik mungkin, dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya, wala tujahida nafsahu juhdan wala tudaifu an-nafsa hatta yanqati'a anil amali bal yastamilar rifqo fi dzalika warrifqu aslun azimun fi jami'in al-asya'i. Arti perkatanya, walai yujahida, janganlah seseorang itu terlalu membuat payah nafsahu, jiwanya, juhdan, sepayah-payahnya, yudaifu an-nafsa, melemahkan jiwanya, hatta yanqati'a, sampai dia terputus, anil amali, dari pekerjaan, bal yastamila, tetapi hendaknya seseorang itu menggunakan ar-rifqo, pelan-pelan atau lemah lembut, fi zalika, dalam mengerjakan hal itu, warrifqu, dan lemah lembut atau pelan-pelan,
aslun azimun, modal yang agung, fi jami'i al asyai, di dalam segala sesuatu. Seseorang pelajar tidak boleh terlalu maksa dirinya hingga melebihi kekuatannya, karena akan melemahkan tubuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan tapi kontinu atau konsisten, teman-teman. Sabar inilah pokok yang penting dari segala sesuatu. Nah, selanjutnya qala Rasulullah sallallahu Muhammad, ala inna hadzal dina matinun fa'augilu fihi birifkin wala tubgida ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal munbitala aradon fato'a wala zohron abeko, yang arti perkatanya qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ingat-ingatlah, inna hadzal dina, sesungguhnya agama Islam ini, matinun, kokoh atau kuat, fa'augila, maka semangatlah, fihi, di dalam agama, birifkin, tetapi dengan lembut atau pelan-pelan, wala tubagi, dan janganlah engkau membuat benci, ala nafsika, atas dirimu, fi ibadatallahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah ta'ala, fa innal munbita, maka sesungguhnya seseorang yang telah kehilangan kekuatan itu, la arodon, tidak ada bumi, kotoa, yang bisa ia patahkan, wala zohron, dan juga tidak ada kendaraan, abeko, yang tetap baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa agama ini kokoh atau banyak tugas, maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan, dan janganlah kamu membuat dirimu bosan beribadah kepada Allah, karena orang yang mematahkan kendaraannya tidak akan bisa menempuh perjalanan dan kehilangan kendaraannya. Lalu waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuk biha, di mana arti perkataannya yaitu waqala, dan bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka mutiyatuka, dirimu itulah kendaraanmu, farfuk biha, maka sayangilah kendaraanmu itu. Nabi Muhammad SAW berkata, badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah padanya. Jadi teman-teman, diri kita adalah kendaraan bagi kita untuk mencari sebuah keilmuan, maka jagalah diri kita dari segala apapun, menjaga kesehatan yang ada di diri kita, sehingga ketika kita mencari ilmu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, diri kita itu selalu menerima, sehingga ikhlas dan tidak merasa letih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang kesungguhan, komitmen, dan cita-cita yang tinggi dalam mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah dari saya, karena kesalahan itu dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Hazallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.